penelitian yang dilakukan oleh seorang arkeolog namanya Profesor Suterhip di tahun 1941, India arkeolog kolonial Belanda. Ketika dia penasaran apakah benar sih bahwa cerita Medang Kamolan itu benar dan bukan itu, dia melakukan satu penelitian arkeologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat BP Channel, saat ini kita berada di desa Kampung Ubalan, Desa Desa Sumber Rejosari, Kecamatan Karangrayung, ya Pak. Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Nah, saat ini kita akan mengulas sedikit sejarah tentang wilayah ini, ya Pak. Dan Gua Landa. Nah, seperti apa sejarahnya dan seperti apa lokasinya nanti kita akan review bersama. Nah, untuk saat ini kita akan menguak sedikit sejarah dari Bapak Yunus Suryawan sebagai tokoh masyarakat dan sebagai budayawan sekaligus pengelola orang pemerintahan sekaligus sebagai Bapak Camat Kecamatan Penawangan. Ya, gimana Pak untuk sejarah di desa ini? Sejarah, jadi Bapak Ibu, bahwa kita ini ada di satu kawasan ya, namanya Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng itu ada Kendeng Utara yang melingkupi dari Rembang sampai akhirnya terus sampai ke arah Kelambu, ya, itu namanya Gunung Kendeng Utara. Nah, di sini kawasan Pegunungan Kendeng Selatan. Berarti untuk area sini termasuk Kendeng Selatan. Ya. Jadi Kendeng Selatan itu cukup luas ya. Jadi kalau wilayah perhutaninya, wilayah hutan Kendeng ini dari ujung sana, kalau kita mengenal yang namanya Randu Blato gitu ya, sampai nanti akhirnya ke daerah ini Pulau Kulon, sampai ke sini, sampai nanti ke daerah Kedung Jati, lah itu Pegunungan Kendeng Selatan. Dan wilayah ini secara historis ya, secara historinya itu memang dulunya kalau menurut ilmu geologi, wilayah-wilayah itu kan sebelumnya sebelum jadi daratan dan daerah wilayah lautan ya. Karena sedimentasi, karena bencana alam, dan karena reklamasi, jadilah yang lautan itu mulai menyempit menjadi selat, selat menyempit menjadi sungai. Nah, wilayah sini kalau namanya Purwodadi itu kan Purwodadi, jadi Rowo digempur jadi kampung. Jadi dulunya memang kita ini selat ya. Seperti hanya Selat Muria gitu yang memisahkan antara Gunung Muria dengan wilayah selatan. Sekarang jadi Sungai Gabus itu ya. Iya, benar. Terus wilayah kami ini makanya terkenal dulu di Purwodadi, Purwocarito itu adalah kisah Aji Soko gitu ya. Dimana zaman Medang Kamolan, Aji Soko ini kan berhadapan dengan penguasa lokal yang memakan manusia. Nah, bahasanya Gus Muafid, ilmu Cakra Bhairawa ya, memakan manusia. Cakra Bhairawa. Ilmu Bhairawa. Kemudian digambarkan kok ya bisa ya cuma ditantang, cuma Aji Soko minta tanah sepanjang surbannya. Tapi begitu surban itu ditarik dan akhirnya sampai Dewoto Cengkareng masuk ke laut itu ya. Artinya konteksnya tentu saja memang dekat dengan laut, meskipun itu selat laut. Makanya di wilayah kami arkeologisnya menunjukkan daratan tapi ada pabrik garam. Kan nggak rasional ya. Nah, Bledokowo itu ada pabrik garam, kemudian di Jono, Tawangarjo itu ada pabrik garam di daratan. Artinya memang secara historis memang dulunya laut. Kemudian di Kendeng Selatan ini yang wilayah kita saat ini berada, ini pada posisi lereng persis ya antara batas daratan dan lautan. Maka kalau kita lihat nanti bisa kita jalan, kita lihat batu-batu yang jelas menunjukkan masih ada karang-karangnya gitu ya. Karang-karangnya menunjukkan bahwasannya pesisir ya Pak? Pesisir ya, di sini pesisir. Makanya di sini kalau kita ngebur air sumur ya, saya kemarin ngebur air Artetis di sana, maka endapan itu kelihatan, endapan laut kan kelihatan ya, struktur
pasirnya berlapis-lapis. iya berlapis-lapis. Nah, sehingga di sini ya kalau di 10 meter itu airnya udah luar biasa. Nah, bukti kalau sini sumber air di sini namanya Desa Sumber Josari karena ada sumber dan rejo dan sari. Makanya sarinya hutan, rejonya itu sawah-sawah, sumbernya sumber air. Sini ada sendang tuh sampai 7 di lingkup ini. Nah, ini sendang wadol, sendang randekan, dan sendang ngaron dan sebagainya. Di satu wilayah ini. Satu deret ini sendang ini deret ke sana. Masih ada sumber. Masih bagus, original. Itu masih ada. Nah, kemudian kalau kisahnya memang secara alamnya ada gua lawa besar ya. Dan gua itu belum pernah ada satupun yang bisa sampai ujung. Nggak berani. Karena begitu ada yang pernah sekali itu hamba 100 meter muncul. Berarti dalam banget ya Pak? Iya, belum ada yang sampai finish. Sampai sekarang belum ada yang sampai finish. Karena kalau nggak pakai peralatan oksigen dan sebagainya, nggak berani. Karena banyak kelelawar pasti. Iya. Kelelawanya ribuan. Amoniaknya tinggi. Jadi namanya sebetulnya Gua Landa ya di Persil 16 punya perhutani KPB Sumber. Tapi orang karena banyak lowonnya saya katakan ini adalah Gua Lowo. Padahal dulunya Landa. Tapi Landa sekarang dimakan manusia. Jadinya Lowo aja yang sulit dijangkau sehingga nggak dimakan. Nah kemudian yang melingkupi cerita di sini itu kalau di zaman dulu kuno namanya Kadipaten Bayeman atau Bayem Kaki. Jadi kalau kita naik atas ada satu bukit itu ada peninggalan batu 5 meja 1 batu yang untuk duduk penggedenya kalau lagi itu zaman kuno. Kalau itu asumsinya ya sebelum ada kerajaan Tenar ya seperti Mojopahit sebelum itu lah. Bayem Kaki. Melingkupi kisahnya Bayeman ini pernah anaknya besan sama Bupati Larangan daerah sebelah mana. Kemudian di wilayah ini juga waktu lamaran di wilayah ini ada lamaran di sini karena waktu serah-serahan itu kan dari bawa ini ya hanya membawa kayak tempat empon-empon gitu loh. Nah, dipikir cuma bawa empon-empon itu kan agak kecewa, kemudian dilempar gitu kan nggak menghargai levelnya elit kok cuma itu. Akhirnya setelah tahu ternyata itu emas. Nah, akhirnya terus ada orang larangan sama orang daerah sini menikah. Nah, sebenarnya di sini dulu banyak orang mencari emas di daerah jalur setapak ini sama Suwanan Golo. Berarti banyak Dulu ditemukan. Itu kisah. Tapi kisah berikutnya yang menarik adalah di zaman Demak. Ya, suatu setelah mangkatnya Sunan Tenggono ya, kemudian ke Adipati Prawoto atau Sultan Prawoto. Joko Tingkir waktu itu kan sebagai anak mantu mau jadi Nuskar Raja kan gak enak ya, masih ada anak laki-laki ya. Karena anak angkat ya, akhirnya Joko Tingkir punya etikat mau membuat kerajaan sendiri. Nah, namanya sekarang kita menyebut namanya kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Di Tingkir itu kerajaan ya. Joko Tingkir kerajaannya Pajang betul. Pajang. Ya, betul. Di Pajang Kartosuro. Nah, waktu mau mencari perjalanan di manakah harus mencari, waktu itu oleh Sunan Kalijogo melalui murid Inase namanya Kiai Mursid itu ya, dikasih batrok itu ya, batrok, kemudian dikasih weling, kamu selama jalan kalau nanti batroknya berisi air penuh, maka disitulah kamu membuat pusat pemerintahannya, karena kalau ada air itu ada kehidupan, itu ada rezeki gitu. Nah waktu itu karena waktu lewat sini sedang di daerah sini itu dengar suara gemericik air, dipikir ini sudah sampai pada tempatnya gitu loh. Tapi setelah dibuat loh, ternyata airnya baru separuh bathoknya, belum isi penuh. Makanya di sini terkenal di dalam 12 bulan itu 4 bulan nggak ada air, nah, yang 8 bulan air penuh. Nah, kolam di situ itu kalau 8 bulan penuh air, tapi 4 bulan ini nggak ada air. Begitu Agustus, September, Oktober, November nggak ada air. Yang itu loh, sendang itu. Kolam ini ya. asli yang sumber. Nah, ini ngambil sumber dari Sendang Randekan. Kemudian karena mandek di sini, berhenti di sini, nah, dikatakanlah ini namanya itu Sendang Randekan. Maka nanti akan kita lihat pohon usia ratusan tahun, mungkin berapa orang ya, 8 orang nggak bisa. Tapi ini sudah roboh. Itu roboh. Nah, Sendang Randekan, akhirnya di sini dinamakan Sendang Randekan. Kalau mengenai kisah lain ya, waktu penjajahan di situ ada komplek makam Belanda, kolonial Belanda. Jadi kolonial Belanda itu di sana ada makam khusus. Kan jarang ya ada komplek makam Belanda, ini ada makam khusus. Jadi waktu itu Belanda itu kalau
bermarkas untuk cari sumber air dan dia cari bukit karena kalau mengintai dia dari bukit ini persis ini ya. Ini ada bukit untuk mengintai pergerakan kereta api dari arah Lubuk, Purwodadi kelihatan semua. Nah, itu. Kalau yang kisah lain berkaitan yang ada di sini selain Bayeman, kemudian tadi proses perjalanan mencari kerajaan untuk membuat kerajaan Pajang gitu ya. Kemudian kisah Belanda, kemudian ada kisah yang Diponegoro. Nah, di Diponegoro itu kan dulu di Semarang ya penerusnya Pangeran Terboyo itu ada Purwonegoro itu punya anak 4, salah satunya ada Suryokusumo. Nah, Raden Suryokusumo ini adalah proses perlawanan yang di Demak. Jadi sekali lagi bahwa wilayah kami ini Karangrayong ini sebelum tahun 1826 28 ini ikut Demak. Jadi Sungai Serang ke barat, Penawangan, Godong, Lubuk, Karangrayong itu ikut Demak semua. Sebelum 1928. Jadi ikut Demak, makanya ceritanya ini dekat dengan wilayah Demak. Jadi wilayah kami itu kalau kultur, geologis, ilmu dan kultur itu Demak. Makanya kalau wilayah Serang ke sini kiai ya dekat dengan kiai. Kalau di sana kan Ki Ageng ya. Yang Solo, Ki Ageng Metos Bendowo gitu ya kan sini kiai. Nanti di sini ada namanya Pangeran Suryokusumo yang ada di daerah sebelah sana. Ada makamnya gitu ya. Berarti berpisahnya itu di sekitar 1928. Berarti baru saja. Baru. Berarti itu kan masa-masa Sumpah Kolonial. Pemuda. Iya, masa-masa itu. Jadi masa-masa itu kan jadi ceritanya kan Grobogan itu sama Demak kan satu wilayah namanya kalau dulu Afdeling. Pusat pemerintahan antara Demak Grobogan jadi satu dikelola oleh Afdeling namanya Afdeling Grobogan Demak Grobogan. Tapi Demak Grobogan. Ada pemerintahan pergantian dan sebagainya akhirnya terus mutafetitas pisah Demak jadi Grobogan sendiri kemudian karena Grobogan pernah kelaparan hebat 1901 R.A. Kartini menulis dalam bukunya Habis Gelap Terbilah Terang. R.A. Kartini itu kemudian di sini kan Grobogan itu kan tidak punya tanah loh gitu ya. Karena banyak kelaparan akhirnya terus diberilah tambahan wilayah yang ada pertanian. Makanya di situ ya sejarahnya begitu. Itu tertulis ya di naskahnya R.A. Kartini Habis Gelap Terbilah Terang. Jadi kalau kedekatan gitu ya dengan Demak itu sangat dekat karena memang secara riwayat gitu. Untuk walinya mawon mengakui ikut wali Demak. Itu paling Demak kita. Karena emang dulunya emang satu wilayah ya. Ya satu wilayah, satu otoritas. Ada namanya Panembahan Notoprojo ya. Jadi waktu itu Panembahan Notoprojo. Jadi untuk ubalan sendiri kan istilah kampung ubalan ya ubalan kan begitu datang ke sini duduk leren di Sendang itu tuh airnya kan mubal-mubal. Ada dikatakanlah mubalan, mubal. Berarti karena dari Sendang itu ya? Iya, ada airnya yang mubal-mubal itu mubalan. Mubal atau untuknya muncak gitu. Mubalan. Jadi ini ketika semua kekeringan orang beli air di sini. Ngisi air di sini pakai tangki, pakai macam-macam karena ini sumber rejo dan sawit. Berarti secara tidak langsung ini ya, Pak. Unggul ya. Ya, umbul. Jadi Sendang ini mempunyai riwayat sejarah yang sangat panjang. Iya, punya sejarah yang panjang dan bagus itu ya. Kalau menilik pastinya itu dari nenek moyang dulu. Itu untuk pusat-pusat kebudayaan. Jelas kan harus ada sumber air. Iya, pasti. Terus syukur deket daerah pesisir. Terus memang lahannya bisa ditempati. Itu tiga-tiganya memenuhi syarat, Pak. Iya, Untuk wilayah sini. Kemungkinan memang dulunya berdasar cerita dari Pak Camat tadi Kabupaten Bayeman Bayem Kaki. Itu pasti sebelumnya juga sudah ada peradaban yang sudah bertumpuk-tumpuk. Sejarah sebelumnya. Iya. Kalau penelitian yang dilakukan oleh seorang arkeolog namanya Profesor Suterhim di tahun 1941, dia arkeolog kolonial Belanda, ketika dia penasaran apakah benar sih bahwa cerita Medang Kamolan itu benar tadi Grobogan itu, dia melakukan satu penelitian arkeologis. Ada di wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah barat itu seperti hanya di Ngaringan, Gabus, Keradenan gitu ya, Wirosari. Wilayah tengah itu Purwodadi sendiri, Mrati gitu ya, Toroh. Kemudian wilayah timur itu mulai dari Karangrayung, Penawangan,
sampai Gubuk itu. Hmm. Nah, hasil penemuan dia memang wilayah paling tua ada arkeologis berupa apa itu kronik ini loh, porselin itu ya, kronik piring, artefak. Itu kalau paling tua memang ada yang ada di daerah Wirosari, Kradenan, Gabus. Makanya di sana ada Museum Banjarjo yang ditemukan fosil-fosil seperti pati ayam di Pati itu ya, fosil-fosil gajah purba, fosil-fosil itu lengkap. Jadi di sana dan ditemukan kawasan yang batu bata kayak komplek perumahan keraton gitu ya di sana. Kedaton. Kalau yang di sini tertua itu di Nampu, ini ke selatan Nampu, terus sama yang ada di Desa Watu Tawon. Kroniknya ditemukan di abad-abad sekitar 10-11. Kalau di sana kan di abad 7 sampai 9. Iya, benar. Nah, jadi waktu itu kan sejarahnya ketika jadi dulu orang Hindu Buddha itu kan pemuja gunung. Ya. Gunung. Nah, makanya candi itu mewakili gunungan. Orang Jawa jadinya kalau bacaan pakai gunungan. Jadi enggak semata piring enggak, tapi mengandung makna gunungan. Kemudian waktu terjadi akhirnya mereka kan dari migrasinya akhirnya mencari gunung. Makanya mereka dari awalnya pantai kalau orang mendarat antar pulau kan dari ke pantai dulu ya. Akhirnya terus mencarilah gunung. Makanya carilah gunung seperti Ungaran ada Candi Gedong Songo, Candi Dieng itu ada Candi Arjuna, kemudian di Borobudur sampai ke Prambanan gitu ya. Candi Prambanan, Candi Bogor. Tapi karena peristiwa alam geger luar biasa, gempa bumi akhirnya pindahlah ke Jawa Timur yang disebut dengan Joyoboyo itu ya. Di Singosari awal-awal gitu ya. Daha gitu ya, Panjalu. Terus akhirnya di sini terus masuk bagian dari perantara itu. Makanya tapi di sini nggak ada candi ya. Orang kan nanya kok nggak ada candi kenapa gitu ya. Nah, jadi karena di sini nggak ada batu-batuan yang bisa dibuat candi. Makanya di sini dikenal dengan Candi Joglo. Jadi bangunan Joglo itu sebenarnya bangunan candi. Candinya orang yang nggak punya batu ya Candi Joglo itu. Jadi rumah Joglo tapi kayak candi gitu loh. Itu jadikan tempat pemujaan. Berarti secara tidak langsung wilayah ini kawasan. pembuatan candi dengan menggunakan kayu. Ya, yang membawa tradisi rumah kayu jati kan sini ya. Itu yang membawakan keturunannya daripada pendiri Mataram ya. Jadi ada namanya Panembahan Senopati gitu ya, Ki Juru Martani, kemudian Danau Sutawijaya itu ya. Nah, itu kan buyutnya Ki Ageng Selo kan. Nah, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Kertasbenda, Ki Ageng Tarub. Nah, jadi memang di sini begitu. Makanya candinya candi Joglo tidak akan ditemukan, sama di Demak menemukan candi ya sulit. Nah, karena memang candinya kan dari kayu, nggak ada batu. Kalaupun ada itu sangat jarang sekali. Jarang sekali. Paling pernah ditemukan kemarin itu hanya Yoni ya. Yoni, tapi ya dari batu-batu yang model sini bukan batu hitam. Yoni itu yang diguntur itu ada. Nah, itu. Jadi itu yang mewarnai bahwa ceritanya tetap di mana ada bumi di situ dibijak ya. Itu kisah-kisahnya seperti itulah. Kalau tokoh-tokoh yang berkaitan di sini ya itu memang ada Mbah Suryo Kusumo, yang di selatan situ ada namanya Mbah Truno. Nggak tahu gimana ceritanya, setahu saya waktu itu dikisahkan beliau itu bertapa di bawah pohon ya, terus sambil meninggal gajah, tapi badannya gede dulu. Nah, sekarang sudah dibuat petilasan, tapi untuk menelusuri sulit. Kalau Mbah Suryo Kusumo saya menelusuri ya itu kisahnya ketika perang dulu. Dan sampai sekarang masih di Punden tuh dipundi-pundi, dipuja atau dipuji. Orang-orang luhur kan leluhur kan diluhurkan gitu ya. Itu yang melingkupi wilayah di sini. Jadi kalau saya pikir kenapa kok kolonial Belanda buat markas? Jadi semua tanah yang ini sampai ke sana itu milik markas Belanda semua. Berarti ini area perhutani. Ya, perhutani kan memang perusahaan warisannya Belanda. Mungkin bisa dibilang ini memang distriknya Belanda ya, Pak? Iya, distriknya Belanda. Lebih banyak ornamen Belanda di sini. Makanya di sini ada makam Cina banyak di sini. Jadi Cina itu kalau digerobokkan Kudus, Rembang, Jepara itu luar biasa. Nah, padahal Cina itu pasti di titik kota, Pak. Karena mereka berdagang. Dagang, di sini pusat keramaian. Nah, berarti dulunya di sini itu tempat keramaian. Iya, kalau menurut arkeologisnya Suterheim yang paling tua ya di Nampu itu. Nampu itu dulu pusat keramaiannya di sana. Jadi kalau saya ke Bulu Serang itu yang Tumombo, dulu mbah-mbah dulu aja cerita kalau Belanda ya ke Nampu itu, ke Nampu Karangrayu. Berarti termasuk wilayah Nampu pun masih pada saat itu masih bentuk banyak perairannya. Iya betul. Jadi penamaan itu kan luas ya 20 desa ya.
Tetapi yang ditinggali di penelitian baru di Watu Pawon karena seperti Wolo, Doro itu kan tergenang air, Rowo ya, Rowo. Sehingga yang masih dataran ini putihnya kalau Watu Pawon itu penghubung dataran dengan Rowonya ya karena Watu Pawon sudah tak ada hujan, nggak bisa di masuk ke Lombok karena lebih tinggi. Sama dengan Nampu sama lebih tinggi. Jadi Jembuluk itulah yang ditempati lah, ibaratnya nggak tahu. Kalau Gua Lawas sendiri kandungan stalaktiknya itu kelihatan, nanti bisa dilihat itu usianya berapa, ada berapa tahun. Nah, itu memang cukup tapi kalah tua sama candi Gua Lawa yang di Sedayu Grobogan. Kalah tua stalaktiknya atau panjangnya itu loh, panjang tetesannya. Bisa Mungkin dilihat kan gini Pak, jadi bentuk stalaktit maupun stalagmit itu kan berkaitan dengan tetes air yang masih menetes. masih aktif berarti. Bisa dikatakan aktif itu kalau masih ada tetes air yang banyak, dia semakin bisa memanjang, bisa membentuk. Iya. Ini Pegunungan Kendeng Selatan. Makanya Grobogan itu adalah satu kawasan yang diapit oleh Pegunungan Kendeng Selatan dan Kendeng Utara. Itu padahal kalau kita tarik masa yang telah lampau ya Pak. Iya. Menurut sejarah kan yang paling ditakuti Majapahit adalah wilayah Kendeng. Jadi ceritanya kalau lihat naskah itu ada namanya Kerajaan Wurawari. Kerajaan Wurawari itu bersekutu dengan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Wurawari itu diantara ketika kita ke Ngaringan ya, itu sampai ke arah Todanan Yura, itu Wurawari itu yang menghancurkan Majapahit. Yang berarti ada bahasa seperti itu bahwa Ada yang wilayah. ditakuti itu daerah Kendeng itu Iya. berarti benar. Iya, Kendeng itu kan jadi kalau namanya Jawa, ini menurut kisah lo ya, Jawa itu kan Dawa gitu loh. Nah, pulau sebelum ada yang namanya Demak itu ya Kendeng ini adalah dataran yang awal-awal Sudah ditempati. Ya makanya Aji Soko di Woto Cengkar ya di situ itu. Demak masih laut. Masih laut. Karena ini aja pantai ya. Iya. Benar. Ini batasnya ini udah pantai, bawah tanah persis. Namanya sawah, ini sudah nggak sawah. Ini murni, ini batu lempeng. Jadi kata saya lihat di sini tuh batunya lempeng, bukan batuan ya, lempeng. Jadi saya kalau bangun tuh kayak gini karena batu nggak bisa ditutup. Ini batunya nggak bisa saya gempur, makanya bangunnya mesti naik turun menyesuaikan batu yang ada. Kalau mau lihat nanti di Sendang sama di Gua Lawa nanti kita bisa jalan kaki, saya melihat suasana hati. Siapa tahu hati-hati itu ya. Tadi kan gini Pak, terus dari historis maupun geologinya termasuk genealogi kan sudah lengkap. Mungkin untuk menguak ini semua kan mungkin ada cara lain, misalnya lewat spiritual. Memang kami itu dan hal untuk menguak sejarah itu kan kalaupun sudah terbentur, sudah tidak ada sumber lain, kami mengambil secara spiritual yaitu lewat mediasi penguasa setempat. Nah, istilahnya kalau mungkin bisa ketemu yang paling dituakan di wilayah itu kan kemungkinan besar kan tahu sejarah selengkapnya. Jadi kalau masuk di dalam konteks alam ya, kan ada alam manusia, alam insan, ada alam misal itu umpama misalnya. Jadi perlambang lah, ini lambang apa nih? Contoh kalau kesambi ini adalah lambang syariat. Orang yang menanam selambi ini sedang menanamkan syariat kepada masyarakat. Kalau randu alas itu adalah kebatinan, kejawen, lambang kebatin. Makanya kalau tokoh-tokoh kuno mesti dibawa randu alas. Itu namanya sanepo atau alam misal. Di atas alam misal ada alam marwah ya. Bahwa manusia, makhluk apapun itu nggak ada yang mati, benar-benar mati. Seperti roti itu, rotinya tak blender kan, pada akhirnya roti itu masih ada, cuma ganti bentuk lah, menjadi tepung, kan itu ya pastinya gitu ya. Menjadi bubur. Tapi kan hanya beda nama ya, beda nama. Jadi kalau saya pernah melakukan namanya kalau dalam teori ilmiah namanya triangulasi sumber. Triangulasi sumber antara sumber 1, sumber 2, sumber 3 itu di cross check nanti ada nggak titik temunya. Kan orang biasa ini titik temunya di mana? Semua orang dalam teori ilmiah harus menemukan titik temu.
apalagi dalam teori sosial politik ya, kalau nggak ada titik temu gimana coba? Kacau kan? Nah, orang ngeyel dengan keyakinannya nggak bisa dipercaya, itu namanya mitologi. Yang satu mengatakan nggak bisa, dunia ini memang mitos gitu ya. Contoh saya pernah mengalami ini, belakang ini tempat saya kalau ngaji itu, Joglo itu, dulu itu nggak tahu gimana, kalau ngaji teman-teman bilang kayak ditunggu nih di Sunan Kalijogo. Contoh gitu ya. Tapi suatu ketika saya ketemu teman dari Jawa Timur gitu ya. Kemudian dia memang kebetulan mendalami tentang sejarah Jawa. Terus dia mengatakan perjalanan tadi. Dan memang saya buka Google Map, saya cek lagi kan. Mungkin nggak benar nggak ini perjalanan dari Joko Tingkir mau mencari kerajaan pusat di mana Pajang akan berada lewat sini. Memang Google Map-nya harus lewat sini. Kalau dari Demak kan lewat sini ya, Godong sini, nanti lewat Anjuwangi, terus nanti Karanggede, nanti Simo. Nggak mungkin mau lewat Semarang, mau lewat sana enggak. Nah itu, nalar. Kemudian nalar berikutnya aja namanya Nunggak Semi ya. Dalam genealogis ilmu gitu ya. Kira-kira di sini tuh genealogis ilmunya orang ikut siapa nih? Apakah ikut Sunan Kudus, apakah Sunan Bonang, apakah Sunan Kalijogo atau Sunan Giri? Dan secara keilmuan atau falsafah ilmunya orang-orang sini ya falsafahnya Sunan Kalijogo. Oh ya, nalar. Ketika nalar itu digabung, ya masuk akal gitu loh. Masuk akal itu. Memang semua itu saling percaya. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Mayoritas nggak nalar ya. Tapi kan itu alam misal, dimisalkan orang-orang yang hibah itu mendulurlah lidahnya. Digambarkan begitu. Tapi pada hakikatnya kan orang yang omongannya nggak benar dan itu kan akan membunuh dirinya sendiri. Berapa banyak orang-orang politik, orang-orang hebat ya mandi kualat omongannya dewi. Saya nggak usah cerita siapa yang baru-baru ini siapa, yang tapi intinya begitu itulah. Benar. Nah, itu keren dari saya. Nah, seperti itu teman-teman, sedikit sejarah yang kita buka di wilayah ini teman-teman ya. Semoga menjadi pengetahuan dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan semoga bermanfaat lah bagi generasi penerus kita nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.